Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu tersenyum. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita belajarnya masih di rumah ya, Nak. Dan sekarang kita belajar pelajaran agama Islam. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak ustazah, semuanya kita sekarang masuk pelajaran halaman 25. Anak ustazah coba lihat gambar yang ada di halaman 25. Manakah yang termasuk kita masuk pelajaran mengenal hadis anjuran menuntut ilmu ya. Nah, anak ustazah lihat di gambar yang halaman 25 itu. Ayo kita telaah. Manakah yang termasuk perilaku yang mencintai ilmu? Berilah tanda senyum pada perilaku yang mencintai ilmu. Nah, tanda senyumnya seperti ini. Dan berilah tanda tidak senyum pada perilaku yang tidak mencintai ilmu. Tanda tidak senyumnya seperti ini. Nanti diisi ya. Yang pertama, anak ustazah coba lihat. Di situ ada gambar apa? Yaitu gambar seorang anak yang lagi membaca buku. Apakah itu termasuk perilaku yang mencintai ilmu? Kalau iya, maka berilah tanda senyum atau tanda tidak senyum di dalam lingkaran itu. Apabila dia tidak termasuk perilaku yang tidak mencintai ilmu, maka berilah tanda tidak senyum. Sekarang gambar yang kedua. Gambar anak yang sedang bermalas-malasan atau sedang lagi tertidur itu. Apakah ia termasuk perilaku yang mencintai ilmu? Jika iya, maka berilah tanda senyum di dalam lingkaran ini. Namun jika tidak, berilah tanda tidak senyum yang di dalam lingkaran ini. Nah, sekarang yang ketiga, gambar anak yang sedang merobek-robek buku. Nah, apakah ini termasuk perilaku yang mencintai ilmu? Jika iya, maka berilah tanda senyum di dalam lingkaran ini. Namun, jika tidak, berilah tanda tidak senyum di dalam lingkaran ini. Sekarang, anak ustazah coba lihat gambar yang terakhir, yaitu gambar dua orang anak yang lagi membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk mencintai ilmu apa tidak? Jika ia termasuk perilaku yang mencintai ilmu, maka berilah tanda senyum di dalam lingkaran ini. Namun jika tidak, maka berilah gambar yang tanda tidak senyum di dalam lingkaran ini. Ayo eksplorasi. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran menuntut ilmu. Ustazah akan bacakan di sini ada sedikit cerita. Hanif anak yang rajin. Setiap hari ia selalu belajar. Ia membaca Al-Quran, mengulang-ulang pelajaran dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Ada PR atau tidak, Hanif tidak melupakan tugasnya untuk belajar. Hanif pernah mendengar penjelasan Pak Guru tentang pentingnya menuntut ilmu. Jika kita tidak mempunyai ilmu, maka diibaratkan pohon yang tidak pernah berbuah.
Pohon yang tidak pernah berbuah tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Begitu juga jika seseorang tidak memiliki ilmu, ia tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Hanif pun ingat kata-kata Pak Guru bahwa makin banyak belajar maka makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Makin banyak ilmu yang makin mudah menjalani hidup ini. Makin banyak ilmu, makin mudah menjalani hidup ini. Nah, anak ustazah semuanya, dari cerita tersebut berarti ilmu itu bermanfaat bukan untuk kita, apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu diibaratkan pohon yang berbuah yang banyak manfaatnya bagi pemiliknya. Dan jika kita tidak menuntut ilmu, maka dia diibaratkan pohon yang tidak pernah berbuah. Jika anak ustazah punya pohon di rumah, apakah anak ustazah mau pohonnya berbuah apa tidak? Jika mau, itulah ibaratnya bagi kehidupan kita. Itulah ibaratnya kita dengan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pentingnya ilmu. Ilmu itu penting untuk dimiliki karena hidup kita akan menjadi lebih mudah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang pencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mencari ilmu adalah suatu ibadah. Dan terakhir, ilmu menunjukkan menuju jalan kebenaran. Baik anak-anak ustazah, kita pentingnya ilmu itu bisa kita miliki, yaitu hidup kita akan menjadi lebih mudah karena segala sesuatu itu harus kita iringi dengan ilmu. Kalau kita berbuat sesuatu, kita harus tahu ilmunya karena apapun yang kita lakukan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dan seorang pencari ilmu itu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, mencari ilmu adalah ibadah. Karena ilmu itu suatu ibadah, dan jika kita mencari ilmu yang banyak, maka ibadah anak ustazah makin banyak juga dan bisa masuk surga. Dan yang terakhir, ilmu itu menunjukkan menuju jalan kebenaran. Nah, karena ilmu, apalagi ilmu agama nih, karena di dalam agama itu Allah sudah Rasulullah sudah menunjukkan ilmu kepada kita di jalan kebenaran dan yang harus kita ikuti karena Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Hadis anjuran menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan bahwa seorang pencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Selain itu, banyak keutamaan yang didapat oleh seorang pencari ilmu. Mari kita lafalkan hadis berikut dengan lantang dan benar. Anak ustazah ikuti ustazah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Nah, anak ustazah ikuti sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Nah, hadis riwayat Muslim. Anak ustazah di sini pastinya semuanya pengen masuk surga. Maka barang siapa yang ingin jalannya dipermudah untuk masuk surga, anak ustazah harus banyak menuntut ilmu. Banyak belajar, meskipun di keadaan sekarang kita dituntut untuk belajar di rumah, namun anak ustazah harus semangat. Itu juga termasuk menuntut ilmu.
Nah, agar belajar kita lebih mudah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, marilah kita baca doa yang ada di halaman ini. Halaman 27. Anak ustazah buka buku halaman 27. Di situ ada 2 doa, yaitu doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Nah, agar Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan, maka sebelum belajar itu kita harus membaca doa terlebih dahulu, dan supaya juga setan tidak mengganggu kita ketika lagi belajar dan anak ustazah tidak bermalas-malasan. Ayo kita lafazkan sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ulangi lagi ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekali lagi nak biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, setelah kita membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar, kita juga harus membaca doa, yaitu doanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak ustazah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita menjadikan sikap kita sebagai penuntut ilmu itu yang bagaimana. Nah, di sini marilah kita tengok anak ustazah halaman 27. Di bagian bawah itu ada di situ sikapku. Sebagai penuntut ilmu, saya belajar sungguh-sungguh untuk meraih prestasi. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah. Yang ketiga, berdoa dengan khusyuk. Yang keempat, menyimak penjelasan guru dengan baik. Yang kelima, berkata sopan dan menghormati guru. Yang keenam, menyiapkan alat tulisku sendiri. Dan yang terakhir, bersyukur jika mendapat nilai tinggi atau rendah. Nah, anak ustazah, yang ini adalah adab-adab penuntut ilmu. Jika kita belajar sungguh-sungguh untuk meraih prestasi ataupun meraih nilai yang tinggi, maka kita harus sungguh-sungguh. Itu termasuk adab seseorang yang penuntut ilmu. Dan yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah, karena di sekolah itu juga punya aturannya. Jam berapa di peraturan itu kita harus datangnya jam berapa, kita harus datangnya tepat pada waktunya. Misalnya kayak anak ustazah disuruh datang jam 7.30. Jadi sebelum jam 7.30 kita harus sudah ada di sekolah. Itu juga termasuk adab penuntut ilmu atau sikap seseorang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, berdoa dengan khusyuk. Jika anak ustazah lagi berdoa sebelum ataupun sesudah belajar atau lagi apapun itu, lagi berdoa itu tidak bolehlah bermain-main, tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Berdoanya harus khusyuk. Yang keempat, menyimak penjelasan guru dengan baik. Nah, jika gurunya lagi menjelaskan di depan, kita harus menyimak, tidak boleh bercerita di belakang, tidak boleh ngobrol sama temannya, tidak boleh bermain.
Nah, yang kelima, berkata sopan dan menghormati guru. Nah, di sini kita harus berkata sopan dan menghormati guru. Berkata sopan yaitu lemah lembut, ngomongnya tidak jorok, dan menghormati guru dan menghormati gurunya. Itu juga termasuk adab penuntut ilmu. Yang keenam, menyiapkan alat tulisku sendiri, yaitu seperti pena, pensil, penghapus, penggaris, buku tulis atau lain sebagainya yang pada saat itu kita butuhkan sebelum memulai pelajaran. Nah, harus kita siapkan sebelumnya. Jangan kita nggak boleh ketika sudah mulai pelajaran baru kita siapkan, itu nggak boleh ya nak. Nah, menyiapkan alat tulis sebelum belajar itu juga termasuk adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir, bersyukur jika mendapat nilai tinggi atau rendah. Ya, kita dapat nilai tinggi ataupun rendah, kita harus bersyukur sama Allah. Yang penting kita harus sungguh-sungguh. Nah, kalau kita ingin nilai tinggi namun ternyata nilai kita rendah, kita harus lebih giat lagi belajarnya, harus lebih sungguh-sungguh lagi supaya nilai kita tinggi daripada sebelumnya. Oke, anak ustazah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Marilah anak ustazah tetap semangat ya belajarnya, meskipun kita belajarnya di rumah, namun anak ustazah tidak boleh tidak boleh kurang semangat, harus semangat seperti anak ustazah di sekolah. Karena orang tua di rumah juga guru, dan taati apa yang dibilang sama orang tua, patuhi orang tua. Oke, anak ustazah, kita tutup dulu sampai di sini pelajaran kita. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.